Shalom, selamat pagi bagi kita, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah orang yang sangat berbahagia karena sebentar kita akan disapa firman Tuhan renungan pagi hari ini. Namun untuk mengawalinya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Bapa, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu itu Bapa. Kami berbahagia pagi hari ini karena sebentar kami akan menyambut firman Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus untuk membimbing kami, memberikan kami hikmat untuk memahami pengertian, mengerti firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pedoman perjalanan hidup kami untuk melaksanakan aktivitas kegiatan kami, terutama untuk hari ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami dengan sukacita menyambutnya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan pagi ini, Sabtu tanggal 25 Oktober 2025, terambil dari kitab Ayub pasal 33 ayat 13 dan ayat 14. Saya bacakan untuk kita semua. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Tuhan Yesus, teman setia atau teman sejati bagi kita. Kalau kita hendak memahami perjalanan hidup Ayub, kita juga harus memahami bahwa Allah berdaulat atau berkuasa atas perjalanan hidup manusia dengan rencananya yang paling terbaik. Namun terkadang sulit dimengerti karena jauh dari yang kita pikirkan. Alkitab menyatakan Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah,
dan menjauhi kejahatan, sehingga tidak pernah terpikirkan dalam hatinya bahwa ia mengalami penderitaan atau percobaan hidup yang sangat berat. Namun Ayub tetap mempertahankan kesetiaannya dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan dengan penderitaannya belajar lebih dalam tentang kedaulatan Tuhan, dan akhirnya ia diberkati kembali. Yang paling menyedihkan bagi Ayub adalah perilaku teman-temannya sendiri, si Elifaz, si Bildad, si Zophar, tak terkecuali si Elihu, yang diharapkan menolong dia, memberi dia penghiburan, atau sedikitnya memperingan untuk bertahan dalam penderitaan yang menimpa diri Ayub sendiri. Bahkan sebaliknya, mereka menambah berat dengan sikap menghakimi, mengatakan bahwa Ayub mengalami penderitaan adalah karena dosa-dosanya. Hukum kausalitas, sebab dan akibat. Dalam hal ini tak terkecuali istrinya sendiri pun menghujat Ayub supaya mengutuk Allahnya sendiri. Dongan sotar hilala, dopak marata tikos, tudal marata gabus. Menyadari keadaan sedemikian bahwa tidak ada harapan dari manusia, bahkan temannya sendiri pun, maka Ayub semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berkata bahwa kita tidak hanya menerima yang baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ayat 2 ayat 10. Akhirnya Allah membenarkan Ayub dengan iman yang berkemenangan, dengan menemui sahabat yang setia, yaitu Allah sendiri, sehingga dia mengakui dan menjawab Allah sendiri, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub 42 ayat 2. Saudara-saudara, kita semua yang dibahagiakan oleh Allah, hidup kita adalah pemberian Tuhan dengan kedaulatan penuh, mengendalikan perjalanan hidup kita melalui rencananya indah yang pasti lebih baik dari rencana kita sendiri. Walaupun kita mengakui terkadang sulit kita mengerti, karena sungguh jauh dari yang kita pikirkan. Namun satu hal yang kita imani, bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Allah yang turut bekerja, melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 28. Hidup kita adalah juga pilihan yang sudah tentu kita memiliki yang terbaik. Namun kita harus memahami bahwa tidak selamanya perjalanan itu baik-baik saja
Jalan tidak selalu lurus atau lempang, tetapi terkadang berliku. Jalan terjal, turun naik, penuh tantangan, pergumulan, dan permasalahan hidup. Sama halnya, hidup ini seperti kita mengarungi samudera luas yang tidak menentu. Dengan tiba-tiba datang gelombang besar yang sangat menakutkan, yang mencobai ketahanan iman kita. Dalam hal ini ada satu lagu yang sungguh indah yang berjudul "Jangan minta laut tidak bergelombang, tetapi mintalah kekuatan, keberanian, ketangguhan, hingga kita bisa mengarungi lautan luas itu dengan tiba di labuan dengan sukacita." Seperti Ayub yang mengalami perjalanan hidupnya dengan cobaan berat, namun imannya tidak goyah. Tidak mengharapkan bantuan orang lain, baik sahabat-sahabat sekalipun. Sama halnya dengan kita, yang selalu tertuju pertolongan adalah dari Tuhan. Seperti kata pemazmur, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu, saudara-saudara, semuanya kita harus berpegang kepada jati diri kita selaku orang yang beriman, yang memiliki teman, sahabat yang setia, atau yang sejati, berdaulat dalam segala rencana kita dengan memberi pertolongan yang sempurna, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri hingga mati di kayu salib. Ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari semuanya itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur, karena Ia sungguh mengerti yang terbaik bagi kita. Pertolongannya pun sempurna, dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Kita berdoa. Kembali kami, ya Tuhan, mengucap syukur karena Engkau telah bersabda bagi kami di dalam firman Tuhan ini, supaya kami tetap teguh dekat dengan Tuhan dalam segala apa yang kami alami perjalanan kami. Kami sadar, Tuhan, sepanjang perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini, kami juga sering tidak mengerti, walaupun kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Karena Engkau, ya Tuhan, selalu turut bekerja, melakukan yang terbaik untuk mendatangkan kasih bagi kami yang percaya menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkanlah iman kami, teguhkan hati kami, supaya kami orang-orang yang berkemenangan. Karena kami mengenal Engkau, Yesus Kristus, sahabat kami yang setia, yang tidak membiarkan kami, bahkan telah memberikan kami segala pengampunan akan dosa-dosa kami. Bahkan yang termahal, nyawa-Mu, ya Tuhan, Engkau berikan di dalam karya pengorbanan di kayu salib, sehingga kami beroleh keselamatan. Karena itu Tuhan,
menangkan iman kami dalam perjalanan hidup kami yang penuh tantangan, penuh dengan semua berjalan, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami tenang. Terpujilah Engkau Tuhan, bagi semua kami yang mendengar firman Tuhan renungan pagi ini. Berkatilah, berikanlah semangat dan hidup berpengharapan, agar menjalani hari-hari kami, hari-hari keseharian kami kan, tetap kami mengandalkan Tuhan, dan kami beroleh hati yang damai sejahtera. Karena semua rencana-Mu sungguh indah, dan pertolongan-Mu pun sempurna. Tidak ada rencana-Mu Tuhan itu yang gagal. Terima kasihlah Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Horas.